Halo teman-teman, kalau dari kemarin kita udah bahas W175 dengan genre tracker atau cafe racer, kali ini ownernya permintaannya agak unik nih, karena dia pengen alirannya itu pakai bread style. Kayak gimana tampilannya? Kita bahas nanti. Oke teman-teman, di depan gue sekarang udah ada Kawasaki W175 yang pakai genre bread style. Tapi buat yang belum tahu, sebenarnya bread style itu sebenarnya bukan dari genre, melainkan nama sebuah workshop di Saitama, Jepang yang dipelopori sama Gota Kamine. Jadi sebenarnya aliran bread style itu adalah pengembangan dari genre tracker, bobber atau cafe racer. Nah, kalau yang model satu ini adalah bread style dari pengembangan tracker. Nah, perbedaan paling signifikannya itu ada di bagian kaki-kaki yang menggunakan ban klasik dengan ukuran yang gambot. Untuk proyek kali ini kita gunakan ban swallow klasik dengan ukuran 400/17 pada bagian depan dan belakang. Nah, penggantian ban ini juga disertai dengan penggantian velg yang ukurannya lebih lebar, ukurannya sekarang 2,5 inci pada bagian depan dan belakang. Untuk materialnya kami menggunakan bahan aluminium. Seperti biasa nih teman-teman, kalau udah pakai ban yang ukuran lebih besar, otomatis spakbor yang lama tuh nggak bisa dipakai lagi. Jadi kami juga mengeluarkan fender set kit, yaitu spakbor bagian depan dan belakang yang ukurannya lebih minimalis dibandingin spakbor bawaannya W175. Lalu untuk penggantian ban belakangnya ini juga disertai dengan penggunaan swing arm kit yang ukurannya lebih panjang 4 cm dibandingin swing arm bawaannya W175. Jadi kalau dilihat-lihat nih emang wheelbase motor ini jadi lebih panjang dan fittingnya menurut gue jadi lebih oke. Lalu di bagian bawahnya nggak ketinggalan juga nih, kita turut pasangin engine cover kit yang berbahan fiber. Jadi untuk W175 ini kita punya dua tipe varian untuk engine cover kit, ada yang berbahan fiber dan aluminium. Dan pemasangannya sudah pasti plug and play. Kalau tadi di bawah udah ada fender set kit, swing arm kit, dan engine cover kit, ini naik sedikit ada carb cover kit. Nah sebenarnya carb cover kit ini sebagai pemanis saja supaya karburatornya itu nggak terlalu ke-expose. Tapi ini juga salah satu ciri khasnya custom kit nih. Jadi kalau teman-teman di luar sana lihat ada W175 yang pakai carb cover kit, itu udah pasti bikinannya custom kit. 100% karya anak bangsa. Nah untuk joknya ini kami juga ganti tracker seat kit dengan motif coklat garis. Ini bahannya kulit sintetis dan ukurannya lebih rendah dibanding jok asli W175. Jadi kalau teman-teman ngerasa jok aslinya itu terlalu tinggi, wajib banget nih pakai tracker seat ini. Walaupun di tengahnya ini ada jahitan, jok kami juga sudah dilengkapi dengan lapisan anti rembes. Jadi sewaktu-waktu motor habis dicuci atau kehujanan masih aman buat dipakai. Lalu untuk urusan suspensi bagian depannya kami masih mengandalkan bawaannya, tapi untuk bagian belakang kalau stok W175 itu kan panjangnya 31,5 cm. Ini kami ganti dengan yang ukurannya sedikit lebih tinggi, sekarang ukurannya 32 cm menggunakan shock breaker keluaran dari Scarlett. Finishingnya kami menggunakan warna forest green dengan aksen gold sebagai pemanis. Ini semuanya warnanya disamakan dengan bagian spakbor dan bodi samping. Cuman kalau ini owner request biar lebih simple, bodi sampingnya itu dicat berwarna hitam aja. Jadi buat teman-teman yang pengen tampil beda, full tracker kit dari kami juga include dengan request painting sesuai selera. Termasuk request plat emboss sesuai selera. Tapi kalau untuk project yang ini kami menggunakan plat emboss W series keluaran dari custom kit. Jadi ini juga dijual satuan di custom kit. Lalu nggak ketinggalan, kita juga pasangin beberapa part aftermarket di project kali ini. Untuk sektor kemudinya kami menggunakan handlebar tracker kit yang pemasangannya juga plug and play untuk W175. Jadi penggunaan stang tracker ini nggak perlu panjangin kabel apapun. Nah untuk penggunaan stang ini kami juga turut pasangkan hand grip serta spion yang dijual satuan juga nih di custom kit. Ngomongin sektor kemudi berarti kita juga ngomongin riding position nih. Tinggi gue 183 cm. Dengan penggunaan stang tracker yang ukurannya lebih tinggi ini menurut gue posisi duduknya jadi lumayan lebih proporsional dan mengingat jok tracker serta suspensinya udah diganti, jadi posisi duduk gue juga masih bisa napak dengan baik di jalan. Nah ngomongin part aftermarket, sektor lampu-lampu kami juga ganti nih. Untuk headlampnya kami menggunakan lampu halogen dengan ukuran 5,75 dan untuk lampu sene kami juga mengganti dengan yang ukuran lebih minimalis. Nah untuk stop lampnya kita juga ganti dengan yang ukurannya lebih minimalis. Ini udah include dengan dudukan plat nomor. Tapi sekedar informasi, jadi untuk spakbor belakang ini kami buat tidak dengan lubang stop lamp. Jadi untuk penempatan stop lampnya bisa disesuaikan dengan selera, mau di spakbor belakang atau di samping sini juga bisa. Dan untuk urusan pembuangan, alias bagian knalpot, kita juga ganti menggunakan full system exhaust kit Con Series. Ini juga kita sudah lengkapi dengan exhaust wrap supaya bagian kaki tuh masih aman, nggak kena leher knalpot.
Gue rasa detail-detailnya udah beres kita bahas, mendingan sekarang kita langsung siap-siap, abis itu kita test ride. Ngomongin motor dengan kaki-kaki yang lebih besar, posisi duduknya otomatis jadi lebih tinggi nih. Tapi berkat penggunaan jok tracker yang lebih rendah dan stang tracker yang lebih tinggi dibanding aslinya, seat position otomatis jadi lebih tegak. Tapi untuk dipakai harian, gua rasa juga masih aman banget. Lalu untuk posisi duduk keseluruhan, karena footstep juga masih mengandalkan bawaannya, posisi kaki juga masih terasa normal. Jadi feel-nya masih terasa seperti bawa W175 standar. Tapi dengan tampilan yang udah lebih kece pastinya. Nah yang terpenting urusan handling nih, manuver juga masih terasa nyaman. Mengingat pada bagian kaki-kaki telah di-upgrade menggunakan velg dan ban yang lebih lebar, jadi terasa lebih menempel dengan aspal. Untuk belok juga terasa makin pede. Oke teman-teman, tadi kita udah muter-muter dekat-dekat custom kit. Alhamdulillah juga cuacanya juga sedang bersahabat, panas banget. Jadi gua rasa videonya udah cukup sampai di sini aja. Jadi buat kalian yang mau ada tanya-tanya atau W175 juga pengen dibuat full kit kayak project yang tadi kita udah cobain, biar lebih dekat langsung aja ke Instagramnya custom.kit. Atau kalau mau lihat ada aksesoris apa aja sih yang dijual di custom kit, kayak topi yang gue pakai ini juga termasuk barang yang dijual di custom kit, bisa cek di online store Custom Kit Official. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, gue Catur Dharma pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!